Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari dua video dari Ketua PBNU, yaitu Bapak Kiai Yahya Khalil Stakuf. Ini mencerminkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU itu tidak mau menerima kajian ilmiah. Jadi masih mempertahankan husnudonnya atas tersambungnya nasab Alawi ke Rasulullah. Dan tentu ini sangat miris karena PBNU itu harusnya yang paling ilmiah. Ketika seorang PBNU justru mempertahankan husnudon dan menolak kajian ilmiah, maka bagaimana bawahan-bawahannya? Seakan-akan bahwa keyakinan ulama-ulama zaman dulu itu sudah final dan sudah pasti benarnya, sehingga tidak boleh untuk diteliti lagi. Kemudian Gus Yahya juga mengatakan bahwa nasabah Alawi ini tidak perlu diragukan, tidak perlu diotak-atik lagi, nanti kualat. Ini untuk menakut-nakuti warga Nahdlatul Ulama agar tidak berani mengkritisi, meneliti apakah nasabah Alawi tersambung ke Rasulullah atau tidak, maka didoktrin, ditakut-takuti dengan bahasa kualat. Ini sudah tidak zaman lagi. Bahasa kualat itu kan kalau kita mendolimi orang-orang yang tidak bersalah. Sementara nasab Rasulullah ini harus kita teliti sehingga tidak ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tanpa bukti yang jelas. Nah, sebelum saya panjang lebar mengkritisi apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU, akan saya tampilkan dua cuplikan video pernyataan dari Gus Yahya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Karena Bapak Ibu sekalian, ini soal keyakinan, mau percaya mau tidak terserah. Tapi ini keyakinan, dan ini sebetulnya saya yakin bagian dari Thariqah Nahdlatul Ulama. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'alwi. Ada yang meragukan silsilah Ba'alwi. Betul, Ba'alwi ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Ba'alwi ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari dzurriyyah Ba'alwi. Kita merasakan sendiri. Itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang turut. Kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja. Saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Sudah, nggak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Dari kedua video yang baru saja kita saksikan, video yang pertama, Gus Yahya memberi pernyataan atas karya dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nampaknya yang dibahas oleh Gus Yahya itu buku Kiai Haji Imaduddin Usman yang membatalkan nasab Alawi. Kata Gus Yahya bahwa nasab Alawi sesuai dalam buku Kiai Haji Imaduddin Usman itu sepi dari sejarah selama beratus-ratus tahun. Sementara Gus Yahya memberi argumen bahwa
ulama-ulama kita zaman dulu telah mengakui dan meyakini bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah. Nah, kata Gus Yahya, kita itu nggak perlu catatan yang urut. Sudah kita yakin dan husnudzon saja bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah sesuai keyakinan ulama Nahdlatul Ulama zaman dulu. Yang akan saya bahas adalah apakah keyakinan ulama kita zaman dulu itu sudah pasti benar. Modal yakin saja kemudian kayak dianggap sebagai sudah final. Seakan-akan bahwa itu adalah nas Al-Quran atau nas hadis yang sudah pasti benarnya. Tentu tidak. Walau bagaimanapun, seorang ulama itu bisa salah dan boleh salah. Jangan-jangan ulama kita zaman dulu meyakini dan menghusnudzoni bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah itu memang tidak didasari penelitian. Sehingga wajar ketika cukup mendengar pengakuan orang-orang Ba'alawi di Indonesia yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, kemudian ulama-ulama kita zaman dulu cukup yakin dan husnudzon saja. Ini tidak bisa dibenarkan. Karena walau bagaimanapun nasab Ba'alawi harus diteliti. Ini menyangkut kepercayaan umat muslim di dunia. Kenapa? Ya bahaya kalau orang mudah ngaku sebagai keturunan Rasulullah, sementara tidak sanggup menunjukkan bukti yang akurat. Sampai saat ini Ba'alawi tidak bisa menunjukkan bukti atas ketersambungan nasabnya ke Rasulullah. Kemudian kita masih tetap menghusnudzoni dan meyakini. Ini gimana? Sekelas PBNU menolak kajian ilmiah. Karena apa ya? Karena sebuah keyakinan itu seringkali salah. Saya kasih contoh. Seorang pembeli emas, ketika ada penjual emas, apakah si pembeli ini tidak boleh menguji dan meneliti apakah yang dijual itu emas beneran atau tidak? Jangan-jangan nanti yang dijual itu bukan emas, ternyata kuningan. Maka seorang pembeli ini harus meneliti dan menguji. Karena apa? Ya karena takut kalau yang dibeli ternyata bukan emas, tapi kuningan. Atau seseorang menhusnudzoni bahwa yang coklat-coklat itu merupakan coklat beneran, tanpa harus diteliti dan diuji. Jangan-jangan nanti ternyata kotoran ayam. Maka pentingnya meneliti, pentingnya menguji nasab yang katanya tersambung ke Rasulullah itu menjadi sebuah kewajiban untuk umat muslim. Agar apa? Ya agar tidak ada orang yang mudah mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Karena orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah ini cenderung dihormati, dimuliakan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jangan-jangan orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu hanya tujuannya agar dihormati, agar dita'zimi, kemudian agar mudah mencari kebahagiaan dunia, itu saja. Makanya setiap orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah wajib menunjukkan bukti atas ketersambungan nasabnya. Nah, untuk PBNU, orang yang modelnya begini ya jangan diikuti. Seorang pemimpin organisasi terbesar di dunia tetapi justru menolak kajian ilmiah. Bagaimana NU bisa maju kalau pemimpinnya model begini? Nah, sebentar lagi muktamar. Apakah orang yang model begini layak dipilih kembali menjadi ketua PBNU? Saya mikir kalau orang model begini dipilih lagi menjadi ketua NU, sementara daya pikirnya ini terlalu mundur, tidak mau NU itu maju, tidak mau NU itu menerima kajian ilmiah. Jadi modalnya
cukup mengikuti ulama-ulama terdahulu dan dianggap bahwa keyakinan ulama zaman dulu itu sudah pasti benarnya, sudah final. Nah, ini tidak dibenarkan. Kemudian di video yang kedua, Gus Yahya juga menyikapi terkait ramainya polemik nasab Alawi. Ada yang meragukan ketersambungan nasab Alawi ke Rasulullah. Tapi Gus Yahya lagi-lagi memberikan respon yang hampir sama. Artinya Gus Yahya tetap meyakini dan menhusnudzoni bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah. Bahkan Gus Yahya mengatakan, apapun kata orang, tapi buktinya bahwa Ba'alawi ini membawa berkah. Nah, berkah dari mana? Yang saya heran itu Gus Yahya mengatakan, apapun kata orang, tapi yang jelas Ba'alawi memberikan berkah di Indonesia. Berkah pemalsuan kuburan, berkah pemalsuan makam KRT Sumodiningrat, berkah memalsukan sejarah. Ini bukan berkah namanya Gus Yahya, ini adalah kerusakan NKRI akibat dirusak oleh orang-orang Ba'alawi. Makam-makam dipalsu, makam KRT Sumodiningrat dipalsu, sejarah dipalsu. Jadi saya heran dengan Gus Yahya yang mengatakan bahwa keberadaan Ba'alawi di Indonesia justru mendatangkan berkah. Bukan berkah, tapi justru mendatangkan kerusakan. Bahkan yang paling miris, apa yang disampaikan Gus Yahya, ini kita tidak perlu mengotak-atik nasab Ba'alawi, nanti takut kualat. Bahasa kualat dipakai untuk menakut-nakuti orang agar tidak ikut terlibat dalam polemik nasab Ba'alawi. Kualat itu kan kalau kita mendolimi orang yang tidak salah secara terus-menerus, maka pantas kalau disebut, awas lu, jangan suka mendolimi orang yang tidak salah, nanti kamu kualat. Lah bahasa semacam itu pantas ketika dipakai. Lah menguji meneliti orang yang mengaku nasabnya tersambung ke Rasulullah, ini tidak dibolehkan. Takut nanti kualat. Ini gimana pemikiran Gus Yahya ini gimana? Saya heran. Sekelas PBNU masih takut kualat hanya karena mengotak-atik nasab yang katanya tersambung ke Rasulullah. Sementara Ibnu Hajar itu justru mengatakan wajib kita mencurigai nasab yang katanya tersambung ke Rasulullah. Karena apa? Karena itu menyangkut umat. Dengan orang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, umat muslim cenderung menghormati dan memuliakan. Bagaimana jika yang ternyata kita hormati dan kita muliakan, karena penghormatan dan kemuliaan itu ditujukan karena mereka mengaku keturunan Rasulullah. Sementara pada faktanya mereka bukan keturunan Rasulullah. Walaupun tidak salah kita menghormati siapapun, kita memuliakan siapapun, tetapi umat muslim khususnya Nahdlatul Ulama itu lebih menghormati dan lebih memuliakan orang yang katanya keturunan Rasulullah. Jadi penghormatan itu lebih dibanding menghormati orang yang bukan keturunan Rasulullah. Nah, disitulah persoalannya. Orang yang ngaku keturunan Rasulullah sementara tidak bisa menunjukkan buktinya, hanya dengan tujuan untuk mencari keenakan hidup di dunia. Maka sekali lagi, sekelas PBNU ini tidak memiliki daya pikir yang kritis. Pikirannya jadul dan cenderung mundur ke belakang. Tidak mau membawa NU lebih maju ke depan. Tidak mau menerima kajian ilmiah. Seharusnya sekelas PBNU begitu muncul tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian muncul buku-buku Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang di situ membatalkan nasab Ba'alawi dan itu disertai data dan fakta. Maka Gus Yahya selaku PBNU pun seharusnya ikut mengkaji, bukan langsung menolak apa yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di samping itu,
Gus Yahya perlu juga membaca buku karya Gus Aziz Jazuli dan juga KRT Nur Ihya, di mana dalam buku itu memuat 455 ajaran khurafat Ba'alawi. Maka dengan begitu Gus Yahya itu bisa kritis, bisa jeli. Apakah orang-orang yang punya ajaran semacam itu kemudian layak disebut sebagai keturunan Rasulullah? Rasanya tidak mungkin. Orang yang ngaku keturunan Rasulullah kemudian membuat cerita-cerita palsu yang tujuannya untuk menghebatkan dirinya dan menghebatkan klannya. Keturunan Rasulullah saya yakin dijaga oleh Allah dari sikap kesombongan, dari sikap minta dihormati dan dimuliakan. Maka sangat beda dengan Ba'alawi yang katanya ngaku keturunan Rasulullah tapi cenderung minta dimuliakan, minta dihormati dengan penghormatan yang lebih. Dan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, PBNU Gus Yahya ini tidak layak kalau terpilih kembali menjadi PBNU karena tidak mau mengajak NU lebih maju. NU selalu mempertahankan keyakinan dan kehusnudonan ulama kita zaman dulu. Sementara yang namanya manusia, walaupun sekelas ulama, itu bisa salah, bisa keliru. Bukan berarti apa yang diyakini dan dihusnudoni ulama kita zaman dulu itu hasilnya sudah final dan tidak bisa diotak-atik. Modal yakin, modal husnudon untuk sebuah penelitian itu tidak cukup. Penelitian itu butuh dikaji, bukan dihusnudoni. Apa jadinya kalau modal husnudon saja dijadikan dalil? Saya kasih contoh lagi. Ada orang tampangnya tampang orang kaya, datang membawa mobil. Apakah lantas cukup kita husnudon bahwa orang tersebut adalah orang kaya hanya karena tampangnya tampang orang kaya dan datang membawa mobil? Jangan-jangan orang itu orang miskin yang menyewa mobil rental demi agar diakui di mata publik sebagai orang kaya. Nah, disitulah persoalannya. Modal husnudon, modal yakin saja tidak cukup. Justru kita akan mudah ditipu oleh orang lain kalau masih mempertahankan sikap husnudon dan sikap yakin secara paten hanya karena mengikuti ulama kita zaman dulu. Kajian ilmiah itu sangat penting. Bahkan seorang peneliti mengatakan, untuk menentukan sesuatu, kita harus memiliki jiwa curiga dulu. Tanpa kecurigaan, maka kita mudah ditipu. Itu loh masalahnya. Maka mencurigai nasab Ba'alawi sebagai bahan penelitian apakah Ba'alawi nasabnya tersambung ke Rasulullah, ini menjadi sebuah keharusan dalam penelitian. Dan memang Ba'alawi ini baik dari sejarahnya yang kontroversi, kemudian baik dari akhlak, kelakuan, ini cenderung menyimpang dari akhlak dan kelakuan Rasulullah. Sehingga dari berbagai sudut pandang ditemukan data dan fakta bahwa Ba'alawi nasabnya boro-boro tersambung ke Rasulullah. Dan yang paling membuat yakin, ketika dites DNA hasilnya G, itu boro-boro keturunan Rasulullah. Arab saja bukan. Jika menolak tes DNA, untuk apa kita butuh tes DNA? Nyatanya tes DNA itu sangat dibutuhkan. Jangan hanya karena ketika dites DNA hasilnya tidak sesuai dengan harapan, kemudian mengatakan bahwa tes DNA itu produk orang kafir, atau tes DNA itu hasilnya tidak akurat. Itu kan dalih semata karena Ba'alawi setelah dites DNA hasilnya tidak sesuai dengan harapan, yaitu J1 sesuai tes DNA dari orang-orang keturunan Rasulullah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.